Subuh hari di hari yang ke-26 Ramadan. Begitu cepat berlalu Ramadan ini. Tersisa 5 atau 4 hari lagi kita akan berpisah. Detik-detik kita akan berpisah dengan Ramadan seharusnya kita maknai secara mendalam. Banyak pesan-pesan berharga yang harus kita ambil daripada bulan Ramadan ini. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa jangan sampai capeknya kita, lelahnya kita itu sia-sia. Allah berfirman dalam surat Muhammad yang sudah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan batalkan amal-amal saleh kalian. Kita sudah jelaskan juga, salah satu di antara contohnya adalah orang yang berpuasa jangan sampai hanya dapat lapar dan dahaga saja. Orang yang sholat jangan sampai habis semua karena masih menyakiti saudaranya. Jangan sampai sedekah kita juga kita batalkan pahalanya karena kita mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita beri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya hai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian karena mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kali ini izinkan saya pribadi mengingatkan diri sendiri dan para jamaah sekalian. Yang paling penting setelah Ramadan ada satu hal. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat. Aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau." Jawaban Rasulullah, "Qul amantu billah tsumastaqim." Kalimat itu sudah cukup bagi dirinya. Apa itu? Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Kata istiqamah sudah tahu kita semua maknanya, konsisten. Dan itu yang kita minta setiap kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami cara beragama yang lurus, konsisten. Dan itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, istiqamah ini lurus, continue, konsisten dan seterusnya. Tetapi kendalanya adalah apakah kita bisa konsisten setelah Ramadan dalam ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan, seperti tilawahnya, seperti mungkin puasanya dan seterusnya. Kalau kita mengambil cerita daripada salafus saleh, mereka bisa istiqamah dalam ibadah, dalam amal soleh itu karena ada yang menopang, ada yang menunjang. Minimal ada 3 yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun itu tidak terbatas, tapi ini setelah kita melihat sejarah dan historis para sahabat salafus soleh. Mereka bisa istiqamah karena ada 3 hal ini. Yang pertama adalah taqdisul awqat. Apa itu taqdisul awqat? Sakralisasi waktu, mensakralkan waktu ibadah. Seperti kita sholat berjamaah 5 waktu, itu tidak ada satupun yang berani menghalangi kita untuk melaksanakannya karena kita menganggap waktu itu sakral. Nah, kita yang sudah punya amal di bulan Ramadan ini, tilawah, ya amal-amal sunnah, kalau kita setelah lepas Ramadan nanti, kita bisa mengkhususkan satu waktu. Yang waktu itu kita sakralkan, kita hargai, dan nilainya tinggi dan mahal. Tidak boleh ada satupun orang yang bisa mengganggu kita melaksanakan itu. Contoh mungkin, kita ambil contoh, tilawah sebelum iqamah. Jangan sampai ada orang yang mengganggu. Jangan sampai ada yang ada kegiatan yang menghalangi dan seterusnya. Atau sholat duha. Sholat duha setiap jam 9 saya tidak boleh luput. Apapun itu alasannya. Nah, ini namanya sakralisasi waktu. Kita mensakralkan waktu itu, tidak boleh ada kegiatan duniawi yang menghalanginya. Ini yang menopang istiqamah.
Bagaimana sahabat melakukan itu? Sama seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga oleh Rasulullah sampai Rasulullah bingung ada apa dengan Bilal. Nah, beliau mensakralkan waktu setiap selesai wudhu, tidak boleh ada yang mengganggu. Beliau mewajibkan dirinya untuk salat sunnah wudhu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara contoh bagaimana mengkhususkan waktu. Nabi kita itu mengkhususkan waktu malam untuk salat malam. Tak boleh ada yang mengganggu. Tak boleh ada yang mengganggu. Nah, ini menopang keistiqomahan kita dalam amal ibadah. Yang kedua adalah, jangan terlalu lama-lama, ini masih kondisinya capek ya kita ya. Sebenarnya sih banyak cerita, tapi satu contoh saja sudah cukup insya Allah, atau dua. Yang kedua yang menopang keistiqomahan kita dalam amal saleh adalah al-qudratu 'ala al-iqab. Ada kemampuan memberikan konsekuensi kepada diri kita. Sudah pernah kita bahas di sini. Jadi tadi kalau kita sudah mengkhususkan waktu untuk amal ibadah yang kita andalkan itu, kita harus mampu memberikan konsekuensi kalau kita luput daripada amal tersebut. Contoh tadi salat duha ya. Entah karena Allah menakdirkan apa, kita luput dari salat duha itu. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk memberikan konsekuensi atas luputnya kita terhadap amal tersebut, maka kita akan menganggap itu hal biasa. Ya, hal biasa. Banyak contoh sebenarnya, ya, yang terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya amal andalan ini, ya. Dia tidak terlambat sholat berjamaah. Tetapi suatu waktu beliau pernah terlewat dan beliau berikan konsekuensi pada dirinya karena terlewat sholat jamaahnya. Apa itu? Beliau menyedekahkan sebidang tanah miliknya sebagai bentuk penyesalan atas kelalaiannya. Nah, ini harus ada dalam diri kita jamaah sekalian. Bahkan ada seorang salaf ya, terlambat takbiratul ihram yang menjadi amal andalan dia, ya, sampai harus beristighfar seharian penuh sebagai konsekuensi daripada meninggalkan amalan yang sudah ia rutinkan. Sudah istiqomah, tapi karena ada satu hal, ya, walaupun uzurnya syar'i, dia tetap memberikan konsekuensi kepada dirinya agar tidak menganggap remeh meninggalkan amal tersebut. Ya, Masya Allah. Abu Talha juga pernah terlena saat sholat karena mengagumi kebun kurma yang indah. Setelah itu beliau langsung menyedekahkan kebun itu, gangguin sholat gitu. Kasih konsekuensi atas atas luputnya kita terhadap amalan yang sudah kita konsisten sebenarnya, tapi karena ada sesuatu hal kita luput, akhirnya memberikan konsekuensi. Apapun bentuknya, ya. Ini saya sering sampaikan kepada penghafal Quran. Antum semua yang luput dari murojaah 1 juz 1 hari, besok wajib baca 2 juz. Besoknya sakit, hitung sakitnya dan jadikan itu utang, ya, sebagai bentuk konsekuensi. Kalau kita menganggap remeh, kejadian selanjutnya kita juga menganggap itu suatu hal yang biasa dan lama-lama menjadi biasa. Ya, pernah mungkin kita melakukan seperti itu, seperti terlambat takbiratul ihram, lama-lama merasa biasa aja kalau takbiratul ihram, tidak merasa bersalah karena tidak pernah menganggap itu suatu yang berat atau salah gitu. Kalau kita ambil sanksi konsekuensi, kita maka Masya Allah kita luput ini. Saya harus menggantinya dengan sedekah, menggantikannya dengan amal yang lain. Baik, yang terakhir, kalau kita sudah bisa mensakralkan suatu waktu untuk ibadah, kemudian kita bisa memberikan konsekuensi ketika kita luput dari ibadah itu, yang terakhir adalah jaga keikhlasan. Apa itu? Al-a'malus sirriyah. Usahakan kita semua yang ada di sini belajar dari puasa yang kita lakukan. Puasa itu ibadah sir, ibadah yang rahasia.
Tidak ada satupun orang yang bisa menilai orang lain kalau dia itu puasa atau tidak. Sir, rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun seseorang menyembunyikan dirinya, dia berpuasa atau tidak, Allah tahu. Karena itu adalah rahasia masing-masing kita. Kalau bisa, kita punya amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. 2 di antaranya disebutkan adalah orang yang mempunyai amalan rahasia. Yang pertama adalah orang yang menangis di tengah malam saat semua orang tidur. Dia berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Rahasia. Yang kedua adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya, sir. Tidak ada yang tahu, karena itu adalah ujian keikhlasan. Walaupun itu juga berpotensi menimbulkan ujub, tetapi minimal kita terhindar dari hal-hal yang lain seperti riya, sum'ah, dan seterusnya. Amalan rahasia ini juga dilakukan oleh para sahabat. Seperti tadi Bilal yang melakukan sholat itu, kalau tidak diinterogasi atau ditanya oleh Rasulullah, bisa jadi tidak ketahuan sampai saat ini. Siapa lagi? Uwais Al-Qarni. Tidak diketahui siapa identitasnya, tidak tahu siapa dia, bahkan tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia punya amalan berbakti kepada orang, tidak diketahui orang lain, hanya Rasulullah yang tahu, yang tidak pernah ketemu, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang sahabat ketika para sahabat sedang duduk, kemudian lewat seorang sahabat. Rasulullah mengatakan ada penghuni surga. Di riwayat hadis ini tidak disebutkan biografi lengkap siapa sahabat ini sampai diselidiki. Ada salah seorang sahabat penasaran, kok dia menjadi ahli surga ya? Jangan-jangan dia punya amalan rahasia. Diselidiki sampai menginap di rumah orang tersebut atau sahabat tersebut. Tidak ada yang spesial. Sampai harus menginap bermalam untuk menyelidiki amalan apa yang dilakukan sampai Rasulullah mengatakan dia penghuni surga. Ternyata kalau dia tidak jujur bisa jadi tidak ketahuan juga. Sampai harus bertanya, kenapa Rasulullah mengabarkan bahwa engkau adalah penghuni surga? Salat qiyamul lail pun tidak, kata sahabat ini. Tapi ternyata dia punya amalan rahasia. Akhirnya dibongkar juga. Saya tidak punya amalan kecuali sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan orang lain. Masya Allah, ini amal sir. Ibadah yang kita tidak, orang lain tidak tahu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dikerjakan tangan kanan. Maksudnya analogi dekatnya orang, kedekatan kita kepada orang yang ada di sekitar kita itu sampai tidak tahu mereka. Siapa ya orang yang paling dekat dengan kita? Mungkin orang di rumah kita. Sampai tidak tahu itu amalan amalan andalan kita. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena nanti suatu saat kita sangat butuh amalan ini, amalan sir ini. Sebuah kisah yang pernah kita bacakan hadisnya di sini dalam Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 3 orang, populer sekali cerita ini, 3 orang yang terjebak dalam gua. Nah, kita tahu semua itu. Apa yang diungkapkan? Amalan yang paling ikhlas, yang ia sembunyikan dari orang lain, dan ia butuhkan saat itu dan dijadikan bahan tawassul. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan amalan ini. Kalau amalan ini kau anggap sebagai amalan yang paling ikhlas dan engkau terima, maka bukalah pintu gua ini. Dan terbuka. Amalan sir, amalan rahasia bisa jadi menjadi solusi daripada masalah yang berat mungkin kita akan hadapi selanjutnya, sebagai bahan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas solusi masalah yang kita hadapi. Jamaah sekalian, Ramadan mengajarkan banyak hal-hal yang penting yang kita butuhkan
setelah Ramadan ini berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.